Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu panas bumi. Di sini contoh yang saya ambil, kembali lagi adalah daerah wayang windu yang dikerjakan oleh Hendra Stock. Ini lokasinya, sudah pernah saya tunjukkan saya kira ini. Ini kita lanjutkan. Jadi ini tadi kita sudah bicarakan ini untuk penentuan daerah resapan. Kalau saudara-saudara masih ingat, penentuan daerah resapan itu dengan menggunakan isotop, yaitu oksigen 18 dan hidrogen. Di sini apa yang dilakukan oleh Hendraso itu tadi dengan isotop itu kita dapat elevasi. Elevasi daerah resapan itu kita kan sudah tahu. Tapi masalahnya adalah elevasi itu tidak cukup. Karena elevasi itu kalau geologinya tidak memungkinkan, itu bukanlah daerah resapan. Jadi yang memungkinkan secara kondisi geologi itu adalah batuan yang permeabilitasnya tinggi, permeabilitas relatif tinggi, sehingga air hujan bisa masuk. Kalau permeabilitasnya rendah, ya tidak ada gunanya. Kita tahu elevasi daerah resapan, tapi kemudian di situ tidak ada batuan-batuan yang permeabel, air hujan itu tidak akan masuk. Jadi apa yang dilakukan oleh Hendrasto itu, jadi perlu saya tambahkan di sini, yang tadi itu dengan isotop itu adalah tesis S2-nya. Kemudian ditambah dengan analisis ini, analisis fault and fracture density, itu kemudian menjadi S3-nya. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu water balance. Daerah ini dilakukan water balance oleh Hendrasto, tapi itu tidak akan saya bicarakan di sini. Jadi saudara Hendrasto itu ke lapangan, kemudian dia melakukan pengamatan dan melakukan pengukuran. Dia melakukan pengukuran dan pengamatan terhadap fault, SAR, fracture density. Kemudian di fracture density itu maksudnya itu diukur sama dia. Density itu persatuan luas tertentu berapa banyak density-nya. Kemudian itu dia lakukan pemetaan. Hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi dia mengatakan ada 5 daerah yang fracture density-nya tinggi. Jadi ini adalah daerah resapan. Jadi sebelumnya itu dapat elevasi, tapi kemudian ini analisis strukturnya didapatkan 5 daerah ini. Jadi di sini saya tunjukkan yang A itu adalah northwest ini, itu sekitar daerah Cisangkui River, di Sungai Cisangkui. Kemudian yang B itu southwest, itu sekitar Cilaki. Kemudian yang C, northeast, itu adalah sekitar Citarum. Kemudian D, itu ada di bagian sentral, bagian pusat, itu sekitar Gunung Wayang dan Gunung Windu. Kemudian satu lagi di utara, itu adalah sekitar Puncak Besar di sini, puncak besarnya. Jadi dia katakan berdasarkan analisis struktur ini ada 5. Inilah yang merupakan daerah resapan di daerah ini untuk ke panas bumi wayang windu. Kemudian peta FFV tersebut di-overlay dengan peta daerah resapan hasil analisis isotop. Inilah hasilnya. Dari 5 daerah itu A, B, C, D, E itu ternyata tidak semua daerah resapan. Jadi yang daerah resapan itu adalah A, itu daerah sekitar Cisangkui, kemudian B, sekitar Cilaki, dan C, sekitar Citarum. Jadi 3 inilah yang berfungsi sebagai daerah resapan untuk sumur produksi wayang windu. Jadi kalau mau dilakukan konservasi, 3-3-nya inilah yang harus konservasi. Itulah hasil utama dari S3-nya saudara Hendrasto. Contoh yang keempat adalah lumpur Sidoarjo. Saudara-saudara, saya yakin sudah pernah dengar mengenai lumpur Sidoarjo atau disebut juga Lusi. Ini yang akan kita coba lihat. Ini adalah penampang kira-kira utara selatan. Ini Lusinya sendiri, lumpur Sidoarjo. Kemudian di selatannya itu ada pegunungan Arjuna Welirang dan juga ada Gunung Penanggungan. Jadi di sini juga dituliskan ada land subsidence, kemudian ada groundwater contamination. Ini adalah dampak dari lumpur Sidoarjo tersebut. Jadi lumpurnya keluar,
massa keluar, ada kemungkinan di sini juga ada land subsidence. Jadi kemudian yang keluar ini bisa mencapai air tanah yang ada di permukaan. Ini dampak-dampaknya land subsidence dan water contamination. Dan ini sekarang sedang banyak diteliti oleh kawan-kawan, terutama dari ITS. Nah, buat diskusi ini yang menarik adalah yang pertama itu adalah bagaimana terjadinya lumpur sidoarjo tersebut. Jadi kami melihatnya ada dua kemungkinan. Jadi lumpurnya itu lumpur itu adalah dominannya air ditambah dengan material berputih halus. Itu airnya bisa dari trap formation water, jadi air formasi yang terperangkap. Kemudian ini yang disebut dengan kondisi overpressure, dia meledak ke atas, jadi lumpur sidoarjo. Tapi selain itu hidrogeologis juga bisa melihatnya itu kemungkinan air ini bukan trap formation water, tapi itu adalah air yang dari recharge dari selatan, dari pegunungan Arjuna Welirang dan juga dari pegunungan Penanggungan. Itu bukan tidak mungkin air yang masuk recharge kemudian discharge ke sini, kemudian dia meledak ke atas. Ini sebetulnya perlu kita teliti lebih lanjut. Jadi ini fotonya pada saat Lucy tersebut pada awal-awalnya, itu yang putih itu asap kita lihat, sebelah kiri itu adalah pusatnya, dari situlah keluarnya. Dan ini yang saya gambarkan dari tanggul segala ini sekarang sudah tidak ada lagi, tanggul-tanggul sudah tertutup dengan lumpur. Jadi pertanyaannya, ya kapan dia stop? Jadi ini saya tulis, when the eruption will stop. Dan salah satunya yang bisa kita lakukan sebagai hidrogeologis adalah melihat lumpur itu tuh sebenarnya dari mana yang saya sebutkan tadi. Ada dua kemungkinan sumbernya, yaitu air formasi yang terperangkap atau air recharge dari daerah selatan. Itu sebetulnya harus dijawab, baru kemudian bisa dilakukan simulasi bagaimana dengan Lucy ini, kapan dia akan berhenti. Jadi di sini saya ulangi kembali hydrogeological point of view, itu pandangannya hydrogeologis. Kita harus mengetahui umur dari fluida tersebut. Jadi ini saya tuliskan determination of age of the fluid by using isotope. Bagaimana caranya? Pakai isotop. Jadi isotop itu kita sudah tahu dia menentukan daerah recharge, juga bisa dipakai untuk menentukan umur fluida. Jadi di sini di bawahnya saya tuliskan kalau dia airnya itu dari recharge dari selatan, airnya itu adalah relatif muda. Ini itu young, jadi umurnya quarter. Sedangkan kalau dia adalah air formasi yang terperangkap di bawah trap, itu umurnya pasti tua. Umurnya adalah tersier. Nah ini sebetulnya harus dijawab dulu, baru kemudian kita bisa lanjutkan analisis. Kemudian apa yang saya lakukan adalah studi literatur, dan ada satu buku khusus mengenai groundwater age, jadi umur air tanah. Itu yang saya tunjukkan di bawah, ditulis oleh Kazemi tahun 2006. Jadi kalau menurut beliau ini, umur air tanah itu bisa dibagi tiga. Yang pertama adalah yang muda. Muda itu definisinya 0 sampai 60 tahun. Itu bisa dianalisis dengan isotop, unsurnya adalah tritium dan sebagainya. Di sini ada, saudara bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah old groundwater, jadi air tanah yang tua. Itu umurnya 60 sampai 50 ribu tahun. Itu kita bisa lihat ada silikon, argon dan sebagainya, karbon 14 juga. Jadi ini bisa dipakai. Kemudian yang terakhir adalah yang very old, yang sangat tua. Sangat tua itu adalah lebih besar dari 50.000 tahun. Di sini kita bisa lihat ada krypton, chloride, helium dan sebagainya. Jadi ini kalau kita mau menentukan umur air tanah, itu bisa kita lakukan dengan menganalisis unsur-unsur yang saya tuliskan di sini. Kita lanjutkan ke contoh yang kelima, yaitu gempa bumi. Kembali lagi, gempa bumi, terjadi gempa bumi, apakah mungkin dipengaruhi oleh kondisi air tanah? Nah, jangan coba kita lihat dalam diskusi hari ini. Ini adalah, seperti saya katakan tadi, dulunya orang tidak menyadari bahwa air tanah itu dapat mempengaruhi gempa bumi. Kemudian Evans tahun 1966 mempublikasikan gambar ini. Di sini adalah di satu daerah di Amerika ini, Rocky Mountain Arsenal ini,
gudang senjata di Rocky Mountain. Rocky Mountain di tengah-tengah Amerika, itu daerah gunungan. Di situ ada injeksi, jadi arsenal ada gudang senjata. Jadi senjata-senjata setelah Perang Dunia Kedua, Perang Korea, dan sebagainya itu dikumpulkan di arsenal ini. Kemudian mereka lakukan senjata-senjata itu setelah tidak dipakai lagi, cairan-cairannya itu kemudian dikumpulkan, kemudian diinjeksikan ke dalam tanah. Jadi di sini kita tunjukkan volume yang diinjeksikan itu adalah ini. Tapi kemudian di sekitarnya itu, di sekitar daerah Rocky Mountain Arsenal itu, ada stasiun gempa bumi. Jadi sebelumnya di daerah situ tidak ada gempa bumi. Kemudian apa yang terjadi? Setelah injeksi dilakukan, terjadi gempa bumi. Ini diperlihatkan oleh diagram bawah ini. Ini adalah number of earthquakes. Jadi berapa banyak earthquakes-nya itu, gempa bumi yang terjadi, kemudian dikorelasikan dengan fluida yang diinjeksikan. Di sini kelihatan pada saat injeksi fluida itu tinggi, gempa juga jumlahnya bertambah. Di sini juga begitu. Jadi artinya kemudian orang mengatakan, ya kalau begitu gempa bumi itu juga dipengaruhi oleh injeksi air. Injeksi air itu artinya air tanah. Jadi ini adalah contoh klasik. Jadi saudara-saudara harus tahu ini. Kalau orang bicara mengenai gempa bumi dan air tanah, disinilah orang sadar bahwa gempa bumi itu bisa diakibatkan oleh injeksi air tanah. Oke, gambar ini menunjukkan juga tadi kita katakan ada injeksi dari fluid ya. Injeksi di fluid itu biasa juga dilakukan di lapangan migas. Dan dalam kasus ini, di sini ditunjukkan frekuensi Rangeley oil field. Jadi lapangan minyak Rangeley. Jadi lakukan injeksi, kita lihat di sini, ini garis putus-putus ini. Di sini dituliskan threshold needed to initiate earthquakes. Jadi kalau dia di atas ini, di atas nilai ini akan terjadi earthquake, gempa bumi. Dan ini kelihatan di sini ada gempa. Jadi itu sebetulnya pore pressure-nya itu naik itu dengan dilakukan injeksi. Injeksi itu bisa, tadi saya katakan itu dari senjata, kemudian juga itu bisa dilakukan di lapangan minyak. Jadi lapangan minyak itu injeksi itu biasa dilakukan. Jadi lapangan minyak Indonesia juga injeksi itu kalau saudara pergi misalnya ke daerah Minas, injeksi itu sering dilakukan. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Jadi sumbernya itu bisa juga karena injeksi di lapangan minyak. Ini adalah contoh ke-6, yaitu geomorfologi. Dan di sini yang saya bicarakan geomorfologi khusus daerah Kars, karena disitulah peranan air tanah yang sangat terasa. Ini adalah contoh daerah Kars, di daerah Crawford Parkland di Amerika. Sini saya kira di Indonesia juga hal yang biasa ini. Jadi apa yang terjadi adalah, nah ini air tanah itu perannya di mana? Jadi terjadi reaksi kimia antara air H2O dan CO2, CO2 dari atmosfer, kemudian CaCO3-nya di daerah Batu Gamping. Jadi Kars itu kan biasanya di daerah Batu Gamping. Jadi terjadilah morfologi bentuk-bentuk morfologi yang khas. Misalnya ada sinkhole, ada uvala, kemudian ada sinking creek. Sinking creek itu sungai yang mengalir di bawah tanah. Jadi ini semua ini akibat adanya air tanah. Jadi air tanah, saya ulangi, bereaksi dengan CO2 dan bereaksi dengan CaCO3. Kalau tidak ada air, ya itu tidak akan terjadi. Jadi di sini kembali lagi saya tekankan, untuk geomorfologi daerah Kars itu dipengaruhi juga oleh kondisi air tanahnya. Ini adalah contoh yang lain lagi dari morfologi Kars. Itu yang hitam-hitam itu adalah ada sinkhole, ada danau, dan itu terisi air. Ini diambil dari daerah Florida, timur Florida Timur. Nah, di sini terakhir ditunjukkan ada round lakes, jadi danau-danau yang bundar, ada sinkhole. Nah, ini hanya memperkaya saudara lah. Jadi daerah Indonesia juga ada daerah Kars itu kalau di foto udara kan kelihatan juga bentuk-bentuk seperti ini. Jadi ini kembali lagi adalah karena adanya peran air tanah. Kalau tidak ada air tanah, tentu tidak ada bentuk
morfologi seperti ini. Kalau tadi kita lihat dua, itu menggambarkan kondisi di permukaan, sekarang kita lihat di bawah permukaan. Jadi kars itu bawah permukaan betulnya ada yang jadi gua-gua, kemudian juga ada yang jadi sungai bawah tanah. Kalau ini terisi air menjadi sungai, sungainya itu berada di bawah tanah. Itu terdapatnya gua, kemudian juga sungai-sungai bawah tanah itu karena adanya air tanah. Jadi kembali lagi saya tekankan, air tanah, air bereaksi dengan CO2, reaksi dengan CaCO3 menghasilkan pelarutan dalam bentuk misalnya gua-gua seperti ini. Jadi ini hanya diagram 3 dimensi yang menunjukkan bagaimana gua-gua itu sebarannya di bawah. Ini adalah contoh dari daerah Mammoth Cave itu di Kentucky, Amerika Serikat. Ini adalah satu sinkhole yang terbentuk di daerah Kars di Tiongkok. Dan di sini kita lihat terjadi terban seperti ini, dan ini di jalan tol juga ini. Jadi dari sisi hazard itu harus diperhatikan. Jadi bayangkan kalau saudara sedang nyetir di highway ini, tapi kemudian ternyata ada sinkhole yang roboh, mobil saudara jatuh ke bawah sana. Dan ini kembali lagi, itu terbentuknya itu karena adanya air tanah. Sekarang kita akan membicarakan mengenai longsor. Jadi longsor ini, bagaimana peranan air tanah dalam pembentukan longsor, dalam terjadinya longsor. Jadi dalam rangka menunjukkan peran air tanah dalam longsor tersebut, saya tuliskan dua rumus ini. Yaitu yang pertama dan yang kedua. Jadi di sini adalah S tau. S tau itu adalah shear strength. Shear strength itu Indonesia kuat geser. Jadi kuat geser ini artinya kekuatannya menahan geseran. Kalau kuat geser ini lebih kecil daripada shear stress, maka akan terjadi longsor. Kalau shear strength-nya itu lebih besar, tentu tidak akan longsor. Jadi shear strength ini perlu mengetahui apakah terjadi longsor atau tidak. Jadi ini adalah untuk kondisi dry, kering. Jadi shear strength itu adalah kohesi. Nah ini saudara kalau belajar geologi teknik sudah tahu apa itu kohesi. Kemudian sigma dikalikan dengan tangen alfa. Sigma itu adalah normal stress, kemudian alfa itu adalah ini juga properti dari materi kita, batuan atau tanah, itu adalah sudut geser dalam. Ini adalah untuk kondisi dry. Nah sekarang kalau dia basah itu artinya dia sudah dimasuki air tanah. Nah di situ akan terjadi perubahan dalam rumusnya. Jadi di sini shear strength-nya tetap shear strength. Nah kemudian cohesion-nya itu berubah karena pada kondisi basah dengan kering itu akan beda. Kemudian di sini dituliskan kalau kondisi kering itu hanya sigma. Tapi kalau kondisi basah sigma dikurangi P. P itu adalah fluid pressure, yaitu tekanan fluida. Jadi keberadaan fluida akan mengurangi S tau ini karena ini berkurang. Jadi di sini saya tuliskan S tau itu adalah sama dengan C aksen ditambah sigma kurang P dikalikan dengan tangan alfa aksen. Alfa aksen itu adalah angle of internal friction, sudut geser dalam pada kondisi basah. Jadi kita lihat di sini peran air tanah itu adalah kalau semakin banyak air tanahnya, tekanan P-nya itu akan semakin besar, maka ST-nya akan semakin kecil. Jadi akan lebih mudah longsor. Gambar ini menunjukkan penampang dari suatu bukit. Di sini bukit, kemudian muka air tanahnya itu berubah-ubah dengan waktu. Jadi ditunjukkan di sini T0, T1, T2, T3. Jadi semakin lama semakin naik. Ini karena muka air tanahnya naik, nah tentu pore pressure-nya, tekanan fluidanya juga bertambah. Nah di sini ditunjukkan pada titik C ini tekanan air atau tekanan fluida itu diukur, kemudian diplot di sini. Jadi di sini kemudian naik, kemudian turun. Kemudian ini adalah waktu. Jadi ini adalah tekanan fluidanya itu dengan waktu. Kemudian diperhatikan kapan terjadi longsor. Di sini di plot Fs, ini factor of safety. Factor of safety 1 itu aman. Kemudian kalau dia lebih kecil dari 1 akan terjadi longsor. Dan ini adalah waktu. Dan di sini ditunjukkan kapan terjadi Fs-nya itu lebih kecil dari 1 adalah di sini.
yaitu pada saat fluid pressure-nya tinggi. Di sini akan terjadi failure atau terjadilah longsor. Jadi jelas saya kira diagram ini akan menunjukkan kepada kita peran air tanah dalam longsor. Fluid pressure-nya itu bertambah, maka dia akan semakin tidak stabil. Ini adalah contoh foto di mana terjadi longsor di negara kita juga, ini daerah perbukitan. Dan kita lihat bagaimana itu mempengaruhi kondisi masyarakat. Ini adalah contoh salah satu lagi terjadinya longsor yang kita lihat di sepanjang jalan tuh orang-orang naik motor. Ya, longsor itu akibatnya ya seperti ini. Jadi ini sebagian dari jalan tersebut longsor, tidak bisa dilalui lagi. Terima kasih saudara-saudara sekalian, dan inilah kuliah kita untuk semester ini. Ini adalah yang terakhir, dan saya ucapkan sampai ketemu lagi di UAS. Terima kasih.